berikutnya ada pertanyaan cukup ini Pak, cukup teknis ini ya, dari Pak Sabrianto Aswad, kalau nggak salah beliau dari Unhas ya. Bagaimana dengan tulisan yang disampaikan di konferensi? Mungkin Pak Ili ya. Bagaimana dengan tulisan yang disampaikan di konferensi, terus kemudian kita submit menjadi jurnal, mungkin seperti itu ya. Apakah masuk ke 20% yang autoplagiasi atau kira-kira seperti apa Pak? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Saya selalu mewanti-wanti ya, mengingatkan adik-adik atau kolega kalau menulis di proceedings itu hati-hati, harus diatur dengan yang akan ditulis di paper di jurnal nanti. Hindari kata-kata, gambar, apapun yang sama, tidak boleh ya. Jadi boleh menulis di proceedings itu preliminary result saja. Ya, nanti diolah lagi, diteruskan research-nya. Nah, yang finalnya untuk paper disubmit ke jurnal. Jadi betul harus sangat hati-hati, jangan sampai gambar yang sudah bagus munculnya di proceedings ya. Waktu mau tulis paper, ditanya sendiri jadi bingung karena sudah muncul di proceedings. Jadi itu memang harus diatur dengan cermat. Begitu Pak David. Baik, terima kasih Pak Ili. Mungkin ke pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk mungkin kita tanyakan ke Pak Andri. Dari Pak Sugiantota ini dari Polban. Pertanyaannya adalah apa konsekuensi dari mensitasi paper dengan impact factor yang mungkin di bawah dari impact factor dari jurnal yang mau kita tuju. Misalkan kita mau submit ke Q1, kita mensitasi mungkin di beberapa paper di Q3 atau Q4, gitu Pak. Mangga Pak Andri. Baik, terima kasih Pak David. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik gitu ya. Saya berbagi pengalaman Pak. Jadi ketika saya submit katakanlah ke suatu jurnal ya Q1 gitu ya, jurnal X gitu ya. Nah, memang ada biasanya yang menanyakan baik editor ataupun reviewer gitu ya. Biasanya ketika kita menulis paper, referensinya diminta yang terkini gitu. Katakanlah dalam 5 tahun terakhir. Itu harus ada di referensinya. Ya, ada yang gitu. Terus kedua, ada juga yang biasanya tidak kelihatan sih secara implisit gitu ya, bahwa ketika kita submit ke jurnal X, ketika direview di jurnal X gitu ya, ada juga yang menyarankan diarahkan, katakanlah ini sitasi paper ini yang publish di jurnal X juga gitu ya sebelumnya, ya meskipun tidak terbuka disebutkannya. Nah, mengenai yang tadi, ketika kita masukkan referensi dari jurnal ataupun proceeding yang mungkin levelnya di bawah jurnal tersebut, saya belum punya pengalaman ada masalah sih. Jadi selagi bahwa referensi kita itu sesuai dan relevan dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, untuk interpretasi, untuk introduction, untuk metode dan lain sebagainya, jurnal-jurnal yang levelnya di bawahnya belum pernah saya ditanyakan oleh editornya yang menanyakan kenapa ini di refer gitu, enggak ya. Yang penting relevan secara keilmuan gitu ya, dan benar gitu ya, ini kita mensitasi itu dan ada hubungannya nyambung gitu, bukan mengada-ngada, itu aja sih. Terima kasih. Lebih kepada korelasi kalau gitu Pak ya, dengan paper ya, kita seperti apa. Baik. Betul. Kalau untuk dari Pak Ili mungkin ada pengalaman terkait hal ini Pak? Ya, secara garis besar sama, namun tolong dimaksimalkan dalam kita mengeksplor references ya. Kadang kita kurang baca banyak, jadi kurang merefer secara tepat gitu ya. Sering yang direfer malah masih tugas akhir begitu ya. Janganlah ya, cari pasti ada yang lebih bagus dari tugas akhir itu ya. Atau begini yang sering salah, mau merefer A, tapi A itu muncul di paper B, terus yang di-refer B-nya itu. Nah, tahu yang saya maksud ya. Jadi kalau merefer harus ke sumbernya. Ke sumber, ya. Harus ke sumbernya. Oh, baca papernya Pak Andre. Oh, double difference itu Andre Dianugraha tahun segini. Ya salah.
memang Pak Andre pakai itu, tapi cari sumber awalnya mana, begitu. Itu yang sering salah juga, yang sering saya lihat ya. Baik, mungkin kita harus mempelajari runutan sumbernya, gitu Pak ya. Oke.